Iya, kalau teman-teman ada permasalahan apa, nanti ini langsung interupsi aja ya. Kadang-kadang saya misalnya pas nyampaikan gitu, kadang-kadang saya kurang aware mungkin karena layarnya kan satu ini ya. Sekalian saya open semua, full, jadi kadang-kadang kurang aware. Maaf ya kalau saya di ini pinjam tempat, jadi kalau mungkin ada ini ada alat-alat medis, saya lagi di rumah sakit, jadi pinjam tempat. Jadi mungkin kalau ada ini kurang maksimal, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan lagi. Masuk ya tadi. Kayaknya sudah. Recordnya sudah. Sama yang record yang kemarin-kemarin ya nanti saya kumpulin dulu. Kemarin sih udah masuk, cuman karena belum sempat akumulasi, nanti saya upload di YouTube juga untuk yang sudah di record sebelum-sebelumnya juga. Rata-rata kalau yang MPU kayaknya full sih, insya Allah. Yang ada problem yang ada yang BBF tuh kadang-kadang pas kepasan ada yang kepotong-potong karena 3 SKS kan. Tapi kadang ada yang full juga. Insya Allah nanti apa namanya yang sudah recordnya juga saya sekalian share. Karena kemarin terlewat ada yang udah, ada yang belum. Gitu. Nah, saya lanjutkan untuk materi kita terkait perception individual decision making, jadi persepsi dan pengambilan keputusan individu. Hari ini kita belajar terkait konsep persepsi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kemudian ada teori atribusi, selanjutnya ada konsep pengambilan keputusan, kemudian ada pengambilan keputusan dalam organisasi. Lebih kayak kita belajarnya banyak teoritikal ya, mungkin agak jadi saya sampaikan aja membosankan yang ini. Kalau kemarin enak yang job satisfaction itu teman-teman bisa cerita. Tapi sayangnya kemarin kita ini yang nggak ada pertemuan kelas ya teman-teman kelas. Jadi saya nggak belum ngedengerin suaranya teman-teman kelas B. Teman-teman kelas A kemarin ada sharing-sharing cerita gitu tentang Starbucks. Jadi kaitannya persepsi ya. Persepsi merupakan suatu proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan sensorik mereka untuk memberikan makna pada lingkungan mereka. Jadi persepsi itu lebih pada kesan sensorik atau lebih mungkin feeling ya, emotional feeling atau apa yang kita rasa dari tentang sesuatu hal gitu. Jadi mungkin persepsi itu dalam kaitannya bisa lebih ke subjektivitas ya. Kita nggak bisa mengeneralisasi atau me, me, apa ya, mengatakan secara umum bahwa persepsi semua orang itu sama. Misalkan contohnya kayak gini, semua karyawan di sebuah perusahaan mungkin melihat tempat kerja itu bisa dibilang tempat kerjanya enak, gajinya bagus ya, lumayan tinggi misalkan, tunjangannya oke, kemudian di sana gimana apa hubungan dengan coworker atau rekan kerja itu enak, cara apa terus orang-orang bilang bahwa persepsi kerja di tempat itu ya bagus, menyenangkan gitu. Nah, kita juga tidak bisa apa persepsi itu kita generalkan karena kan persepsi itu subjektif ya. Mungkin perorangan belum tentu satu apa namanya semua karyawan dalam institusi yang sama merasakan hal yang sama gitu. Tentunya mereka mungkin punya apa penilaian tersendiri ya, persepsi tersendiri terhadap tempat kerja tersebut. Kemudian, mengapa persepsi itu penting dalam organizational behavior atau perilaku organisasi? Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka. Yang persepsi nantinya itu akan menjadi kenyataan. Jadi apa yang kita mungkin sampaikan ya gitu, itu akan menjadi kenyataan dari mana kita bertindak ya. Sebagai awal mula, misalkan kita, wah saya nggak suka, mungkin maaf, saya nggak suka nih sama tempat ini, kotor ya gitu. Jadi kayak kita feelingnya jadi kurang enak gitu. Jadi kita kadang-kadang mungkin kadang-kadang ada attitude atau sikap perilaku yang nantinya behavior yang baik, tapi bisa juga mungkin negatif. Jadi ada apa namanya tindakan yang setelah pasca dari persepsi itu menentukan nanti kita bertindak seperti apa. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kita bisa lihat ada 3 ya. Yang pertama ada perceiver. Perceiver ini dari orang yang menyampaikan persepsi tersebut. Selanjutnya ada dari target. Target di sini dalam kaitannya kita bahas satu-satu aja nanti. Kemudian ini situation ya, situation setting.
Kita bahas dulu aja dari perceiver. Perceiver ini lebih kepada orang yang memberikan persepsi tersebut. Misalkan eh, kita melihat target itu dipengaruhi biasanya oleh karakteristik pribadi dari orang yang menyampaikan persepsi tersebut. Entah itu mungkin ada latar belakang ya, karakteristik sifat sikapnya atau kepribadiannya atau mungkin pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalkan gini, ketika teman-teman melihat ada kecelakaan, itu kadang-kadang teman kan tadi melihatnya misalkan pada menit keberapa atau mungkin di sudut maksudnya kalian melihatnya tuh misalkan orang ada saksi mata A, ada saksi mata B. Nah, kadang-kadang saksi mata A menyatakan bahwa oh tadi orang tadi itu ternyata ini mau nyebrang tapi apa namanya eh, keserempet gitu misalkan diserempet sama motor, sedangkan yang B bilangnya enggak, itu tadi yang jalannya emang nengah-nengah jadinya apa namanya kena sama si motornya gitu. Jadi antara A dan B itu belum tentu sama, padahal kenyataannya mungkin yang terjadi sebenarnya memang si motor itu tadi terburu-buru sehingga akhirnya menyerempet yang tadi apa mungkin penyeberang jalan tersebut atau pengguna jalan gitu. Jadi persepsi itu tergantung mungkin si dari mana dia melihatnya gitu. Siapa yang melihatnya. Kadang-kadang ada faktor-faktor tertentu dari internal. Kalau bersifat itu dari orang yang menyampaikan persepsi itu. Ini ada target. Target di sini karakteristik target. Di sini kita melihat pengelompokan target berdasarkan karakteristiknya. Misalnya karakteristik fisik ya, orang itu kulit putih, orang itu orang Asia, pria atau wanita. Jadi kita membedakannya itu misalkan persepsinya orang-orang apa namanya Asia. Oh, persepsinya seperti ini. Kemudian kita karakteristikan kalau rata-rata, misalkan kayak kita pakai karakteristik target wilayah ya. Oh, misalkan orang di daerah tertentu punya karakter emosional yang lebih tinggi gitu-gitu. Jadi kayak karakteristik tapi berdasarkan kelompok gitu. Jadi kita melihatnya dari similarity atau misalnya kesamaannya. Misalkan orang-orang daerah mana lah itu mungkin punya temperamen, sedangkan mungkin orang-orang daerah mana cenderungnya oh mereka lebih apa ya namanya friendly gitu. Selanjutnya ada konteks atau situasi. Situasi di sini setting ya. Setting itu bisa ada waktu, ada lokasi, juga bisa objek. Nah, ini apa situasional cahaya gitu juga bisa. Jadi kayak misalkan mungkin gini, contohnya faktor yang mempengaruhi misalkan persepsi, misalkan harus di acara formal teman-teman harus memakai suatu dress code, jadi harus seragam misalkan. Nanti teman-teman yang nggak pakai seragam pasti memunculkan suatu persepsi yang berbeda kayak gitu. Jadi pada saat itu misalkan itu settingnya time ya, misalnya ketika ada acara upacara misalnya ada yang tidak menggunakan baju seragam upacara, nah itu kan akan menimbulkan suatu persepsi yang berbeda. Jadi mungkin time setting kali ya saya contohkannya. Tuh. Lainnya ada teori atribusi. Teori atribusi di sini menjelaskan cara kita menilai orang secara berbeda, tergantung makna yang kita kaitkan dengan suatu perilaku. Jadi misalkan gini, kalau teman-teman melihat ini, apa yang kalian pikirkan kalau ada teman kalian yang senyum sama kalian? Nah, itu mungkin ada ini ya, senyum atau mungkin bisa membantu berperilaku baik sama kalian. Mungkin ada beberapa ini, cara kita menilai itu bisa berbeda-beda. Apakah dia mungkin punya intention yang bagus, punya niatan yang baik, atau tidak. Kadang-kadang kan pemikiran orang untuk menilai tindakan orang lain itu bisa beda-beda gitu. Teori atribusi ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku, kita berusaha untuk menentukan apakah itu disebabkan secara internal ataukah eksternal.
Penentuan itu sangat tergantung dari ini ada faktor kekhasan, kemudian faktor konsensus, dan juga faktor konsistensi. Untuk perilaku yang disebabkan secara internal itu berarti perilaku dari internal orang itu sendiri, pribadi itu. Kemudian kalau perilaku secara eksternal berarti ada penyebab di luar dari orang itu. Nah, ini teori atribusi, jadi lebih kayak teoritikal ya, materinya yang topik hari ini. Observasinya dari ini perilaku individu, kemudian interpretasi dari sisi ini tadi ya kekhasan, distinctiveness, kemudian ada konsensus, kemudian ada konsistensi. Yang pertama kekhasan. Kekhasan ini kita bisa melihat misalkan apakah seseorang menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Misalkan karyawannya datang terlambat, apakah keterlambatan tersebut merupakan jenis ini? Dia juga sering mengabaikan tugas-tugas yang lain, juga sering terlambat. Nah, kalau perilaku ini tidak biasa, maka cenderung ada atribusi eksternal. Kalau ya ini merupakan yang sudah biasa, mungkin ada sifat apa namanya atribusi internal atau ya hubungan internal tersebut, tapi dari pihak internal individu itu sendiri, kenapa dia sering sekali terlambat. Kemudian yang kedua ada konsensus. Konsensus di sini, jika setiap orang menghadapi situasi serupa, apakah merespon dengan cara yang sama? Jadi misalkan masih dalam kasus yang sama tadi keterlambatan ya, karyawan yang terlambat, itu misalkan karyawan yang terlambat itu tidak hanya satu, kemudian mereka juga mengambil rute yang sama. Dari perspektif atribusi dengan konsensus yang tinggi, nah, kalau misalkan ini dikategorikan sebagai atribusi eksternal, itu berarti karyawan lain yang mengambil rute yang sama itu berhasil tiba tepat waktu. Ya, ini dari pihak eksternal. Kalau misalnya apa namanya itu apa namanya dia sendiri emang teman-temannya mengambil rute yang sama tapi dia juga tetap terlambat, nah itu berarti ada faktor internalnya, penyebab internal. Selanjutnya untuk ini konsistensi, konsistensi di sini dalam kaitannya ini, apakah orang tersebut merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Misalkan dia sudah terlambat 10 menit. Nah, memang sebenarnya riwayat atau historinya dia itu dalam beberapa bulan terakhir itu sering terlambat atau tidak. Jadi konsisten atau tidak keterlambatannya tersebut. Nah, kalau misalnya emang aslinya dia itu konsisten sering terlambat, berarti ada penyebab internal dari individu tersebut gitu. Selanjutnya, ada kesalahan atau bias yang mendistorsi atribusi. Yang pertama ada kesalahan atribusi mendasar atau fundamental attribution error. Di sini kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh faktor internal dalam membuat penilaian terhadap perilaku orang lain. Misalkan manajer itu mengaitkan kinerja penjualannya yang buruk itu pada ya dibilang karena salesnya males lah, jadi mungkin karena kinerja internalnya kurang baik gitu. Jadi dia faktor internal tidak diperhatikan, tetapi dia lebih melihat apa namanya faktor internal ya. Jadi kayak peribahasa itu apa, kuman di apa yang seberang lautan tak tampak ya, apa sih lupa saya. Jadi apa namanya, jadi kita dari internal itu malah sangat dilihat gitu loh kesalahan dari internal sendiri, tetapi faktor dari luar misalnya kan karena pesaingnya itu lebih inovatif dalam menghasilkan produk ya, angka sales atau penjualannya lebih tinggi ya dia tidak menjadi faktor
yang dia lihat gitu. Dia hanya melihat dari sisi internalnya. Kemudian ada yang kedua, self-serving bias. Self-serving bias ini adalah kecenderungan individu untuk mengaitkan kesuksesan mereka sendiri dengan faktor internal. Kalau ini suksesnya itu lebih ke internal dan menyalahkan kegagalan kepada faktor eksternal. Jadi kalau baik ya baik karena mungkin ininya sendiri ya. Jadi yang misalkan tadi kasus manajer, nah dia lebih apa namanya mengaitkan kesuksesannya dengan faktor internal. Jadi dia lebih bilang kalau karyawannya itu oh kinerja karyawannya oke, produktif bagus, apa namanya budaya kerjanya itu positif sehingga jadi produktivitas dan efisiensi dari perusahaan itu meningkat gitu loh. Jadi kita lebih optimalkan dari kesuksesan faktor internalnya. Selanjutnya untuk shortcut umum untuk menilai orang lain, ada beberapa istilah ya atau konsep terkait penilaian orang lain. Pertama ini ada istilah persepsi selektif. Persepsi selektif ini adalah kecenderungan untuk memilih, menafsirkan apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikapnya. Nah ini lebih kayak yang tadi yang contoh ketika kita kecelakaan ya, selektif. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat gitu. Jadi misalkan tadi, atau mungkin pas apa yang kita tahu gitu, pengalaman yang mungkin apa yang pas terlihat dari kita gitu. Jadi kita tidak tahu apa namanya benar atau salahnya, tapi itu lebih kepada pengalaman atau mungkin latar belakang yang kita miliki gitu. Jadi secara internal kita selektif. Dan efek halo ini kecenderungan untuk menggambarkan kesan umum yang positif tentang individu berdasarkan satu karakteristik. Jadi kita dengan satu karakteristik saja itu efek halo. Halo itu kayak apa sih mungkin uh, bisa dibilang kayak satu hal tapi bisa mengeneralkan banyak ya. Jadi misalkan teman-teman melihatnya gini, ada teman kalian dalam satu karakteristik dia sering misalkan ketika kelas luring itu dia selalu rajin datang pagi gitu udah selalu ada di kelas. Nah eh, satu karakteristik tadi datang pagi tadi berarti digambarkan secara umum oh mungkin orang itu emang aslinya baik ya gitu. Jadi atau mungkin kita bisa mengarahkan hal-hal yang baik kepada satu kesan karakteristik tadi gitu. Lain halnya kalau ada Horn effect. Horn effect ini lebih kecenderungan untuk menggambarkan kesan umum tapi negatif dari individu dari satu karakteristik. Misalkan dia sering ini sama ya, mungkin dalam kasus tadi on time, ini sering mungkin datangnya itu sering telat. Jadi kesan umumnya kita negatif. Jangan-jangan orang itu juga emang ini ya, kalau ngerjain tugas juga males kali ya, gitu. Jadi ada pengaruh sana hanya satu karakteristik tadi misalkan itu bisa menggambarkan karakteristik-karakteristik yang lain. Kemudian ada efek kontras. Efek kontras di sini evaluasi karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui yang peringkatnya lebih tinggi atau lebih rendah pada karakteristik yang sama. Jadi karena kontras kita melihatnya membandingkan ya, tidak hanya satu, tetapi ada minimal paling dua. Kita melihat karakteristik, misalkan antara si A dan si B. Misalkan keduanya memang sering sama-sama, misalkan datang ke perpustakaan, ada budaya yang bagus, datang ke perpustakaan. Nah, kita bandingkan, ternyata mana yang ketika misalkan mengerjakan tugas itu lebih apa namanya bisa optimal, mana yang cukup sedang saja misalkan cukup yang penting ngerjain gitu gitu. Nah, nanti kan kita bisa peringkat membandingkan karakteristiknya gitu kita evaluasi. Selanjutnya ada konsep namanya stereotip. Stereotip ini hampir sama dengan konsep yang ini kalau nggak salah di pertemuan dua atau tiga ada konsep stereotip.
di mana menilai seseorang berdasarkan persepsi terkait kelompok, tempat di mana orang tersebut berada. Misalkan ini contohnya kalau di pas ini ada suatu kelompok yang sering mungkin nongkrong-nongkrong malam-malam yang ketika orang lain sudah apa namanya sudah beristirahat waktunya. Jadi misalnya masih kumpul-kumpul di kala apa nih waktu-waktu yang tidak umum lah gitu-gitu. Mungkin ada suatu persepsi ya dari orang-orang bahwa oh mungkin itu ya ada persepsi bagaimana itu karena dia berkumpul eh, misalkan di suatu tempat itu pada saat orang lain ya umumnya beristirahat gitu. Kemudian aplikasi shortcut dalam organisasi. Nah, dari apa namanya konsep-konsep shortcut tadi, misalkan kita coba diterapkan, diimplementasikan dalam organisasi. Misalkan pertama pada wawancara kerja. Dalam wawancara kerja ini, bukti menunjukkan bahwa di sini wawancara bisa membuat penilaian perseptual. Jadi si apa namanya petugas yang melakukan wawancara itu bisa juga biasanya kan menilainya secara subjektif ya, tergantung opini atau persepsi dari si pewawancara itu gitu. Jadi kesepakatan di antara pewawancara seringkali buruk. Jadi penilaiannya bisa saja buruk karena kan ya tergantung ya kalau emang pewawancaranya ini apa namanya dia friendly, enak, ya tergantung ya. Dan kalau misalnya dia mungkin apa namanya orang yang emang temperamen gitu. Jadi setiap orang yang di ini dikasih nilai kurang bagus misalkan gitu. Jadi hal ini tergantung bisa ini ya persepsinya bisa high subjectivity sih kalau saya high subjectivity jadi lebih sangat apa ya, subjektivitas ya tergantung eh, persepsi dari si orangnya tersebut. Selanjutnya ada harapan kinerja atau performance expectation. Bukti menunjukkan bahwa orang berusaha untuk memvalidasi persepsi mereka tentang realitas, bahkan ketika persepsi tersebut salah. Ada istilah yang namanya self-fulfilling prophecy atau efek Polimalion, mencirikan bahwa fakta ekspektasi orang menentukan perilaku dan harapan bisa menjadi kenyataan. Jadi kadang-kadang gini, misalkan ini eh, ada ekspektasi dari bos itu bahwa mungkin dari apa namanya pembicaraan atau mungkin eh, rumor yang beredar misalkan divisi apa itu terkenal produktivitasnya rendah misalkan divisi X itu terkenal produktivitasnya rendah kemudian si bos itu menyampaikan bahwa kalian itu harus apa namanya meningkatkan ini kinerja kalian masa rumor yang beredar eh, kinerja kita di divisi X itu tidak maksimal gitu. Nah, hal ini mungkin bisa memotivasi dari teman-teman yang bekerja di divisi X tadi. Jadi bagaimana mereka mungkin merubah cara kerja mereka untuk menyesuaikan harapan dari bosnya tadi untuk memperbaiki. Jadi kadang-kadang ada harapan yang bisa memotivasi untuk merubah kondisinya. Jadi mungkin ke depannya ternyata divisi X bisa meningkatkan sekian persen dari kinerjanya gitu. Jadi dari hal-hal tersebut, jadi persepsi itu belum tentu misalkan persepsi itu dibilangnya salah, nah ada usaha mungkin untuk memvalidasi, nah apakah itu benar atau tidak kan, nah ada harapan yang di apa ajukan yang di sana bisa membuat persepsi tersebut salah. Kemudian evaluasi kinerja, evaluasi kinerja ini bisa tergantung dari ini ya persepsi juga. Jadi biasanya kan ada tuh nanti mungkin kalau mahasiswa tuh oh ada ininya ya apa transkrip itu oh itu penilaian nih kalau mungkin teman-teman nanti ketika bekerja itu ada evaluasi kinerja itu biasanya bisa subjektif juga tergantung yang nilai tergantung para evaluatornya itu eh, apa namanya
punya faktor yang signifikan ya untuk mempengaruhi hasil penilaian. Kalau mungkin teman-teman lebih kayak ini ya, evaluasi mungkin dari pembelajaran. Nah, evaluator kadang-kadang kita juga bisa ini ya, karena misalkan bukan kuantitatif, misalkan kayak bukan pelajaran yang kayak apa namanya, eh, matematika, misalkan matematika ataupun yang apa sifatnya ada angka gitu, jadi di mana hasilnya itu pasti. Kadang-kadang kan misalkan pelajaran sosial nih kayak kita ini manajemen perilaku organisasi, kadang-kadang ada subjektivitas juga dalam mengevaluasi hasilnya, karena kan kadang ya menurut saya itu, saya setuju dengan apa namanya jawaban tersebut gitu, itu ada faktor subjektivitas juga di dalamnya. Kemudian kaitan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Keputusan individu itu apa? Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari dua atau lebih alternatif. Kemudian masalah itu gap. Gap itu ketika ada kondisi yang berbeda atau perbedaan dari kondisi saat ini existing dengan kondisi yang diinginkan. Jadi mungkin teman-teman familiar ya sama kalau misalnya mengajukan ini apa ya, penelitian di apa namanya, bagian latar belakang ya. Jadi kalian biasanya kan disuruh melihat gap kondisi saat ini itu seperti apa, kemudian kondisi yang diinginkan itu seperti apa. Nanti kan ada permasalahan gap di sana, itulah permasalahan. Idealnya dalam pengambilan keputusan itu sebaiknya menjadi proses yang objektif, idealnya. Tetapi cara individu dalam membuat keputusan, kualitas pemilihan mereka itu biasanya tentunya dipengaruhi oleh persepsi ya, persepsi individu. Memang proses pengambilan keputusan ini merupakan sesuatu hal yang penting di dalam tingkatan organisasi ya. Pengambilan keputusan menjadi reaksi terhadap suatu masalah. Jadi ada gap di dalamnya ya. Ada perbedaan dari kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Sehingga nantinya diperlukan suatu ada alternatif atau mungkin solusi ya untuk gap tersebut. Setiap keputusan mengharuskan kita untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi. Nah, kita biasanya menerima data dari berbagai sumber. Nah, kita coba cari tahu informasinya, kita saring, kita proses, kita lihat mana yang relevan, mana yang lebih pas. Kemudian kadang-kadang kita juga akan ini melihat persepsi kita dari permasalahan tersebut. Kita lihat tuh alternatif-alternatif apa yang mungkin untuk ditawarkan sebagai solusi. Kita lihat kelemahan dan kekurangannya. Kemudian tentunya ada persepsi kita juga yang ikut ambil alih. Jadi persepsi itu nantinya kita juga perlu mempertimbangkan ya, karena dia akan mempengaruhi ini langkah kita dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, pengambilan keputusan dalam organisasi ini ada tiga apa namanya konsep pengambilan keputusan dari organisasi itu. Yang pertama ada model pengambilan keputusan rasional. Yang kedua ada ini bounded rationality atau rasional terbatas. Yang ketiga ada pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama rasional. Rasional itu membuat pilihan yang konsisten. Fokusnya di sini memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Di model pengambilan keputusan rasional itu menggambarkan bagaimana individu harus berperilaku dengan memaksimalkan hasil. Untuk langkah-langkahnya dari pengambilan keputusan rasional, di sini ada definisi permasalahan, kemudian identifikasi kriteria keputusan, kemudian alokasi bobot kriteria, kemudian mengembangkan alternatif, selanjutnya mengevaluasi alternatif yang mana yang dinilai lebih baik dan mengevaluasi dulu baru kita pilih. Oke, dari hasil evaluasi kita pilih yang mana yang terbaik. Model pengambilan keputusan rasional ini
mengasumsikan pengambil keputusan ya. Jadi decision makernya itu punya informasi yang lengkap sehingga dia bisa melihat berbagai opsi atau alternatif yang relevan sebagai solusi itu. Jadi dia punya ini informasi yang lengkap fokusnya. Jadi bisa memilih alternatif atau solusi. Sedangkan kalau rasional terbatas itu proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan dengan mengekstrak fitur-fitur penting dari permasalahan karena menangkap semua kerumitannya. Jadi kita sudah tadi ada apa namanya model pengambilan keputusan rasional. Kalau rasional itu lengkap, lengkap itu kan berarti semuanya ya rumit ya. Nah kemudian dikembangkan ini rasionalitas terbatas. Jadi pada umumnya kan orang-orang itu menanggapi masalah yang kompleks itu biasanya bagaimana dia membagi memperkecil ruang lingkup permasalahan jadi lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dicari solusinya. Kan individu itu biasanya ini ya ada batasan rasionalitasnya, jadi mereka menyederhanakan poin-poin pentingnya atau fitur-fitur penting permasalahan, kemudian diharapkan itu cukup untuk bisa dijawab dari mungkin dari pengelompokan di apa namanya sehingga lebih mudah untuk dipahami gitu. Kalau kompleks utuh gitu kan terasa rumit. Bagaimana dia dibagi-bagi dalam uh, fokus-fokus kecil atau kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah. Kemudian ada pengambilan keputusan intuitif. Intuitif ini biasanya ini ya, proses tidak sadar yang dibuat dari pengalaman yang disaring. Jadi mungkin sudah pernah memiliki pengalaman, jadi ini biasanya pengambilan keputusan intuitif itu ini cepat, kemudian melibatkan emosi. Jadi kadang-kadang kita sudah apa namanya ya udah dari intuisi atau mungkin feeling bisa. Jadi kadang-kadang mungkin bisa dikatakan intuisi itu tidak rasional ya. Karena kan kalau kita rasional pakai mikir lah, pakai analisis gitu. Padahal intuisi atau dari feeling itu gut feeling kalau masalah istilahnya itu. Jadi intuisi gut feeling itu saling melengkapi antara pemikiran rasional dan juga yang intuisi itu saling bekerja sama. Oke, memang kalau misalnya apa namanya rasional itu berdasarkan data ya. Jadi kita lebih apa namanya punya dasar yang jelas. Tetapi intuisi itu juga tidak salah. Misalkan mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalkan kita meramalkan suatu apa namanya estimasi untuk ini profit atau keuntungan, misalkan. Kalau dianalisis secara rasional, biasanya kita melihat data ya dari grafik tahun ke tahun atau mungkin dari per kuarter berapa bulan itu kita lihat keuntungannya ataukah makin naik ataukah makin turun. Nah itu kan dengan punya data apa namanya yang bisa kita apa namanya dijadikan dasar gitu. Sedangkan kalau intuisi lebih kayak feeling. Oh, berarti kalau mungkin kemarin-kemarinnya penjualnya bagus-bagus aja, mungkin besok juga bagus-bagus aja gitu. Jadi kita tidak ada dasar, tapi cuman kita berdasarkan mungkin pengalaman yang lalu gitu. Jadi tidak ada apa namanya data mungkin yang ya istilah hanya data tapi berdasarkan pengalaman, tidak seperti kayak apa ya, yang benar-benar valid data yang kita bisa analisis gitu. Tapi keduanya tentunya bukan dikatakan intuitif tidak baik, keduanya itu bisa saling melengkapi. Dimana kadang-kadang mungkin ada eh, keraguan atau apa gitu di analisis, nah bisa mungkin dilengkapi dengan intuisi. Selanjutnya bias kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Nah ini beberapa kesalahan umum, ada lumayan banyak. Yang pertama, ini bias terlalu percaya diri atau overconfidence bias. Di sini kita cenderung terlalu percaya diri terhadap kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Jadi biasanya tidak menyadari bias ini.
Overconfidence itu misalkan gini, teman-teman mau buka bisnis, buka usaha. Nah, karena udah pede mungkin misalkan gini ketika pandemi mau jualan masker atau hand sanitizer. Kayaknya jualan gini kalau lagi masa-masa seperti ini bakal laku, bakal laris gitu ya. Jadi teman-teman sampai apa namanya, asalnya apa ya, kulakan, ambil barang cukup banyak gitu untuk stok ya, yang dipastikan itu bakal laris semua gitu. Ternyata pada kenyataannya pas praktek implementasinya enggak juga, maksudnya ternyata tidak maksimal angka penjualannya gitu. Nah, karena kita mungkin terlalu pede atau overconfidence ya bahwa apa yang kita persepsi kita itu akan sukses gitu. Misalnya ada anchoring bias, misalkan maksudnya ini anchoring bias itu kecenderungan untuk terpaku pada informasi awal, kemudian gagal untuk menyesuaikan secara memadai pada informasi selanjutnya. Misalkan saya contohkan gini, seleksi misalkan ada proses seleksi itu ternyata di awal teman-teman sudah lolos seleksi pertama. Berdasarkan informasi itu, teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa kita nggak tahu misalkan itu ternyata baru seleksi pertama. Nah, di situ sudah lolos, teman-teman sudah menyampaikan keputusannya bahwa saya lolos misalkan untuk masuk di misalkan perguruan tinggi atau di perusahaan mana gitu. Masuk. Padahal ini nantinya masih ada seleksi lanjutan lagi. Jadi kadang-kadang kita tidak menangkap nanti setelahnya ternyata masih ada proses lain setelah itu gitu. Ada evaluasi lain, misalkan dari sisi masih ada tes lagi loh, wawancara misalkan setelah seleksi di awal tadi masih ada wawancara, nah gitu-gitu. Jadi informasinya berarti kan belum belum selesai. Di awal tadi belum dikatakan lolos, tapi masih ada proses selanjutnya untuk dikatakan lolos secara 100% gitu. Misalnya ada bias konfirmasi atau confirmation bias, cenderungan untuk mencari informasi yang menegaskan kembali pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pilihan masa lalu. Nah, ini bisa dikatakan jenis persepsi selektif ya. Jadi dia memilih hanya pada ini uh, pilihan yang memiliki bobot pada mendukung, maksudnya mendukung dari ini apa yang ingin kita pilih. Jadi tidak kontradiktif dengan pilihan kita. Misalkan ini uh, dalam kaitannya ini tadi yang masih seleksi misalkan seleksi tadi kita informasi tadi masih belum jelas. Nah, kita coba nanya-nanya orang, maksudnya ternyata informasi yang beredar itu banyak disampaikan bahwa ini nanti itu masih ada seleksi lanjutan wawancara, bahkan sampai mungkin bertemu dengan ini kalau misalnya bekerja gitu para stakeholder di perusahaan misalkan gitu. Nah, sedangkan kalian memilih informasi yang kontradiktif, enggak kok tesnya tuh ya cuman itu aja gitu. Jadi kalian memilih apa yang pengen kalian ini. Dari informasi ada teman saya yang bilang bahwa mungkin ada informasi lain yang beredar juga bahwa hanya tesnya itu aja gitu. Jadi istilahnya yang kontradiktif, hal-hal yang bertentangan dari apa yang kita yakini, kita uh, kita abaikan gitu. Hal yang kontradiktif kita abaikan, kita cuma milih apa yang ingin kita pilih atau selektif tadi ya. Selanjutnya ada bias ketersediaan atau availability bias. Di sini kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang tersedia bagi mereka. Jadi mereka itu membuat suatu pengambilan keputusan atau penilaian itu hanya berdasarkan informasi yang ada di depannya. Misalkan gini kayak tadi dalam kaitannya ini penjualan ya.
penjualan di perusahaan, kita cuma lihat faktor dari internal, apa yang tersedia di kita. Kita tidak melihat kayak semacam faktor data dari para kompetitor. Padahal itu penting juga kita melihat bagaimana apa namanya eh, progres perkembangan dari kompetitor, apakah mereka benar-benar bisa melampaui produktivitas atau kinerja kita atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang kita cuma melihat mungkin misalkan yang tersedia hanya data-data internal terkait kinerja kita, kita tidak melihat bagaimana inovasi dan juga mungkin apa namanya eh, performa dari eksternal dari kita. Padahal itu penting ya untuk melihat seperti itu. Jadi dari sisi internal dan eksternal contohnya aja sih. Kemudian ada escalation of commitment. Escalation commitment ini peningkatan komitmen mengacu pada keputusan kita untuk bertahan. Meskipun jika ada bukti jelas itu salah. Escalation commitment namanya. Escalation commitment itu contohnya misalkan ini kita tahu misalkan apa namanya kita mau ini kayak di dalam apa namanya eh, saham ya, misalkan dalam itu kan penjualan saham itu kan nilainya biasanya fluktuatif. Misalkan di dalam kondisi krisis atau krisis pandemi, misalkan kondisi harga saham itu kurang bagus, kita tahu kondisinya sudah pandemi, apa ya, eh, apa namanya tingkat ini apa namanya perputaran uang itu kurang bagus. Nah, kita masih aja kita tahu kita berinvestasi pada posisi pada kondisi krisis itu kurang bagus gitu. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap berusaha untuk nyoba ya udah coba aja gitu. Kita udah tahu kondisinya itu tidak mendukung, tapi kita tetap berniat untuk berinvestasi saham misalkan dalam kondisi yang misalkan itu krisis gitu. Jadi kita tahu kondisinya kurang tepat, tapi masih tetap bertahan dengan keputusan kita. Gitu. Selanjutnya ada kesalahan keacakan atau randomness error. Randomness error ini kecenderungan individu untuk percaya mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa acak. Peristiwa acak ini misalkan ini kalau acak itu ngasal gitu. Jadi istilahnya eh, cara random aja sih diyakini bahwa nanti mungkin misalkan membuka usaha tadi eh, pasti ada yang apa namanya sukses, ada yang tidak sukses. Jadi istilahnya kita ya udah kita coba aja random misalkan dengan mencoba apa ya eh, kalau acak itu lebih kayak cobanya itu ini sih kayak mungkin yang gampangnya itu hmm, kalau acak itu memang iya sih ambilnya itu memprediksinya itu secara random. Jadi kita sebenarnya kita tidak tahu apa namanya. Uh, jadi kita cuma ambil peristiwa itu secara acak. Jadi mungkin peristiwa itu sudah terjadi. Misalkan kayak kita ya kalau misalnya acak tuh yang lebih gampang istilah gampangannya itu apa ya? Kalau acak tuh apa ya? Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan gitu. Tapi kita yakin kegiatan itu akan sukses. Tapi itu cuma based on secara umum aja. Ya sukses atau tidak itu tidak menjadi patokan ya karena mungkin bisa sukses atau tidak. Jadi random aja gitu. Selanjutnya ada risk aversion. Risk aversion di sini kecenderungan untuk lebih memilih keuntungan yang pasti dalam jumlah yang sedang daripada hasil yang lebih berisiko. Bahkan jika hasilnya berisiko, mungkin memilih hasil yang sudah pasti ya. Meskipun itu peluangnya mungkin kalau berani mengambil risiko tadi yang didapat itu lebih tinggi gitu.
Jadi kalau ini kayak kita lebih kayak anu ya, bertahan, bertahan risk aversion itu. Jadi misalkan kondisinya ya udah, misalkan kita mau berinvestasi alat misalkan di perusahaan, kita dengan mesin A itu sudah memproduksi misalkan sebanyak 100 box produk. Nah, kalau misalkan kita berinvestasi dengan mesin B, itu akan misalkan 5 kali lipatnya. Tetapi resikonya apakah ini ya apa namanya investasi tadi benar-benar memberikan keuntungan atau tidak untuk organisasi, kita kita kan apa namanya dengan kita memproduksi tadi benar-benar mungkin akan laku dengan sejumlah sekian atau enggak. Nah, kita berani apakah tadi investasi alat membeli mesin tadi benar bisa memberikan ini apa namanya nilai pengembalian lagi value untuk perusahaan atau tidak, atau malah dengan berinvestasi kita produksi banyak mungkin peminatnya juga tidak sebanyak itu. Nah, jadi kita cenderungnya bertahan ya udah dengan mesin A aja, yang penting sudah bisa mencukupi kebutuhan produksi harian misalkan kayak gitu. Kemudian bias pandangan ke belakang atau hindsight bias, di sini kecenderungan untuk mempelajari hasil dari suatu peristiwa, misalkan eksperimen, acara olahraga, mungkin keputusan militer, pemilihan politik. Nah, ini ada istilahnya ini, I knew it all along phenomenon. Jadi kita tuh melihatnya misalkan kayak hasil acara olahraga ya. Kita tahu bahkan misalkan si tim A, tim sepak bola apa gitu, tim sepak bola tersebut kita udah tahu kalau yang bakal menang di pertandingan misalkan tim apa gitu loh. Nah, kita tahu bahwa nanti di pertandingan seri apa berarti yang ntar menang juga si tim A misalkan gitu-gitu. Jadi kita kita udah I know it all along, kita udah tahu, kita berdasarkan pengalaman ya tadi ya. Apa misalnya eksperimen atau sesuatu hal peristiwa yang pernah terjadi, kita melihat ke belakang-belakang tim A itu selalu menang, berarti untuk seri pertandingan selanjutnya kita udah tahu paling yang menang juga si A lagi gitu misalkan. Nah, ini untuk mengurangi bias dan kesalahan, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, fokus pada tujuan. Kemudian di tujuan ini kita bisa ini mengetahui informasi mana yang kita nilai relevan dan tidak relevan. Jadi kita bisa memilah-milah, memilih-milih mana yang bisa menjadi apa alternatif untuk penyelesaian. Selanjutnya, carilah informasi yang mengganggu keyakinan. Jadi kita mencari informasi yang bisa mendukung ya. Kalau yang bertentangan, kita lihat apakah itu benar-benar atau kita cari data yang tepat lah, yang untuk mensupport keyakinan atau asumsi kita gitu. Jadi tidak bias gitu, apa yang kita keputusan yang kita ambil itu tidak bias. Kemudian jangan mencoba membuat makna dari peristiwa acak. Kadang-kadang ini ya ada kecenderungan untuk ini kita mencoba apa ya eh, menyimpulkan bahwa sesuatu itu terjadi secara kebetulan. Padahal kita harusnya melatih pemikiran kita untuk ini mencari hubungan sebab akibat. Kalau ada X ya mungkin karena Y gitu. Bukan bukan dari ya itu memang kebetulan ada di seperti itu kejadiannya gitu. Jadi nggak secara acak. Kemudian tingkatkan pilihan di sini eh, tidak peduli seberapa banyak opsi yang diidentifikasi, jadi banyak opsi alternatif. Nah, itu kita coba pilih yang paling terbaik. Kita buat semacam kayak mungkin prioritas ya, skala prioritas. Mana yang dinilai memiliki kelebihan lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Nah, hasil evaluasi tersebut bisa sebagai bahan untuk menentukan pilihan. Ini selanjutnya ada pengaruh pada pengambilan keputusan.
Perbedaan dari sisi individu dan juga organisasi. Untuk dalam pengambilan keputusan individu, ini pada umumnya dibedakan karena faktor pertama kepribadian. Kepribadian orang-orang tentunya membedakan yang nanti dalam pengambilan keputusan. Misalkan ini aspek khusus kesadaran, kemudian ketaatannya. Nah, ini mempengaruhi komitmen. Nah, tiap orang mungkin punya basic yang berbeda-beda ya kepribadiannya ya. Ada yang benar-benar taat sama mungkin rules atau peraturan yang diterapkan gitu. Ada yang kurang begitu misalkan. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Ini di jenis kelamin ini mungkin ada dari sisi pria dan wanita mungkin bisa juga berbeda dalam cara pengambilan keputusannya ya. Hal ini mungkin tergantung situasinya. Apakah di pria itu lebih baik dari wanita dalam proses pengambilan keputusan? Belum tentu ya. Kemudian kemampuan mental di sini dalam kaitannya ini kemampuan untuk ini memproses informasi, memecahkan masalah, nah, belajar. Nah, ini kalau orang dengan kemampuan mental yang lebih tinggi itu biasanya melakukan hal tersebut dengan lebih cepat. Selanjutnya ada faktor perbedaan budaya, dengan dalam pengambilan keputusan. Nah, ada contohnya misalnya orang Indonesia, mungkin tidak biasa ya dihadapkan untuk mengambil keputusan, berbeda sama mungkin budaya orang Australia. Beda juga mungkin dalam budaya pengambilan keputusannya. Ada yang mungkin perlu berdiskusi, ya gitu. Ada mungkin budaya-budaya tersendiri. Selanjutnya di dalam kaitannya sama ini, di dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di organisasi ya. Nah, di organisasi ini biasanya dihadapkan pada ini, faktor sistem evaluasi kinerja. Nah, di sini biasanya ada kriteria evaluasi kinerja yang didasarkan dalam pengambilan keputusan. Ada selainnya sistem penghargaan juga. Ini juga biasanya berpengaruh reward system ya. Kemudian ada regulasi atau aturan formal yang terdapat di organisasi yang mengatur ini sama masih dalam kaitannya juga. Kemudian ada batasan waktu yang sudah ditentukan di organisasi, misalkan di kuarter berapa atau mungkin di apa eh, tahun keberapa. Nah, itu biasanya sudah di-set, sudah diatur atau ditentukan. Selanjutnya ada presiden historis. Presiden historis di sini adalah keputusan-keputusan yang dibuat dari masa lalu, mungkin dari stakeholder yang sebelumnya. Nah, itu biasanya keputusan historis yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan datang. Baru-baru ini nanti biasanya kan melihat dari bagaimana pengambilan keputusan di masa lalunya. Selanjutnya ada 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama ada utilitarianisme. Di sini perspektif etika di mana keputusan dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar bagi semua. Selanjutnya ada ini kriteria etis itu yang pertama tadi untuk kebaikan bagi semua, yang kedua didasarkan pada ini konsisten dengan kebebasan dan hak istimewa. Jadi mengedepankan perlindungan hak dasar individu dalam pengambilan keputusan. Misalkan kayak hak berbicara, kemudian hak hukum untuk menyampaikan pendapat, misalkan. Contohnya kalau dalam kaitannya ini whistleblower, mungkin di dalam organisasi ada yang akan ini mengungkapkan ini praktek-praktek yang tidak etis di dalam organisasinya. Nah, di mana nanti ada perlindungan, melindungi hak dasar untuk kebebasan berbicara. Selanjutnya ini penegakan aturan secara adil dan tidak memihak untuk memastikan keadilan dan distribusi manfaat dan juga biaya. Kriteria ini biasanya dikaitkan dengan ini, deonansi. Deonansi itu biasanya karyawan itu berperilaku menyesuaikan ini aturan, norma atau prinsip moral yang sudah berlaku. Jadi
misalkan ada aturan ini, apa namanya, ini ya tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri di tempat kerja itu secara umum ini ya sesuatu hal etika yang kita terima secara umum ya, aturan norma prinsip standar yang sudah berlaku bahwa mencuri itu merupakan suatu tindakan etis yang salah. Nah, di sana ya memang sesuatu hal yang sudah diatur oleh aturan hukum sudah menjadi sesuatu yang umum gitu loh, diterima sebagai apa namanya, eh, bukan kebijakan tapi semacam hal-hal yang berlaku memang sudah aturan mengatur tersebut itu adalah hal yang wajar, atau sesuatu hal yang memang salah ya berarti memang sudah diterima secara umum. Kemudian ada konsep etika perilaku ini untuk menganalisis bagaimana orang berperilaku ketika dihadapkan dengan dilema etika. Ini konsep saja sih. Kalau ini ada apa namanya, kriteria keputusannya hanya 3. Kita ini ya, yang materi ini banyak teorinya sih, jadi agak ngebosenin. Teman-teman mungkin nggak bisa ini ya, apa namanya, terlalu banyak teorinya. Selanjutnya ini ada kreativitas, pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Apa itu kreativitas? Nah, kreativitas itu adalah menghasilkan ide baru dan berguna. Kita bisa lihat di sini ada model 3 tahapan ya untuk kreativitas, dari causes creative behavior, jadi penyebab dari budaya kreatif tersebut. Kita lihat dari budaya kreatifnya sendiri dan juga hasil dari kreativitas atau inovasinya. Yang pertama kita lihat dari penyebab dari perilaku kreatif itu. Ada 2 ya, ada kreatif potensial, ada kreatif environment. Kreatif potensial ini lebih pada kreatif potensial dari individu atau internal dari orang tersebut. Jadi mungkin ada kemampuan potensi kreatif yang memang dibawa dari suatu individu. Selanjutnya ada creative environment. Creative environment di sini lebih pada faktor eksternal. Jadi di luar dari individu yang mempengaruhi mungkin kreativitasnya. Misalkan lingkungannya terdiri dari teman-teman atau orang-orang yang sering melatih kreativitasnya misalkan. Jadi sangat positif untuk mengembangkan kreativitas. Misalnya ada creative behavior. Creative behavior di sini, perilaku kreatif itu pertama dimulai dengan ini, problem formulation atau perumusan masalah. Jadi suatu perilaku kreatif dimulai dari merumuskan masalah. Jadi dia mengidentifikasi permasalahan ataupun peluang yang membutuhkan solusi. Selanjutnya information gathering atau pengumpulan informasi. Ini kita dari apa namanya, permasalahan tadi, informasi-informasi yang terkait kita kumpulkan. Kemudian ada namanya menghasilkan ide atau idea generation, di mana ini kita coba mengembangkan solusi untuk permasalahan ini yang tadi terjadi itu, mana sekiranya solusi yang relevan untuk permasalahan tadi yang dirumuskan masalah. Selanjutnya ada evaluasi ide atau idea evaluation. Di sini proses evaluasi dilakukan. Nah, kita melihat dari solusi-solusi yang alternatif yang mungkin, mana yang lebih baik kita buat kayak semacam prioritas ya, skala prioritas, mana yang memiliki apa ya, potensi solusi terbaik gitu. Selanjutnya ada creative outcome atau hasilnya. Hasil kreativitas namanya inovasi. Inovasi adalah novelty sama usefulness.
Berarti di sini adalah maksudnya keaslian. Jadi misalkan kayak ini ya, teman-teman memberikan solusi misalkan dari permasalahan, mungkin contohnya kayak di penelitian. Nah, berarti keasliannya misalkan memang apa namanya solusi tersebut belum pernah ada. Jadi keunikannya ya, berarti itu lebih keaslian keunikannya. Kemudian usefulness di sini artinya kebergunaan. Bagaimana si solusi atau inovasi tadi itu bisa memberikan manfaat untuk ini permasalahan atau mungkin orang-orang yang ini terlibat dalam permasalahan tadi. Nah, untuk ringkasan pembelajaran kita dalam pengambilan keputusan individu itu dimulai dari analisis situasi dulu. Kita lihat, kita identifikasi seperti apa gitu, kita analisis dulu. Selanjutnya kita perlu juga untuk mewaspadai bias. Bias yang mungkin tadi ya, ada macam-macam, mungkin dari pihak individu kita sendiri atau mungkin bias dari pengaruh dari luar. Kemudian menggabungkan ini tadi kan ada dalam pengambilan keputusan. Kita ada rasional, ada intuisi ya. Rasional di mana ini ya berdasarkan analisis rasional mungkin dari data-data yang sudah tersedia. Kemudian intuisi mungkin lebih kepada feeling. Jadi keduanya itu tidak bisa kita katakan oh rasional lebih baik dari intuisi, belum tentu. Tapi di mana kita bisa mengkombinasikan. Jadi ada juga yang satu yang rasional terbatas tadi ada ya, di mana kita mencoba membatasi pada fitur-fitur penting atau poin-poin penting saja sehingga lebih mudah untuk dicari solusi. Nah itu bagaimana kita bisa menggabungkan eh, apa namanya metode untuk pengambilan keputusan yang lebih pas gitu, mengcombine dibandingkan kita melihat mana yang jauh lebih baik gitu. Selanjutnya ada upaya dalam kaitan pengambilan keputusan namanya untuk meningkatkan kreativitas. Jadi kita melihat permasalahan tadi ya, kemudian mencoba mengembangkan suatu alternatif yang sekiranya memberikan hasil terbaik. Selanjutnya, nah, ini ada presensi dulu aja sih. Saya share linknya dulu. Presensi. Hari ini ya materinya, topiknya ini ya, saya banyak ceramah teori, nggak enak, bosenin banget. Beda kalau bisa ada diskusi gitu dari teman-teman, jadi lebih enak. Karena saya bingung kalau persepsi itu gimana gitu. Nah ini silakan ya untuk presensinya kalian dicoba. Nanti yang ada permasalahan silakan disampaikan yang ada masalah sama presensi. Oke, kemudian ini ya silakan karena kita ini aja sih. Saya masih sharing layar kan ya? Masih. Nah, ini teman-teman bisa dicoba apa tugasnya ya. Tugas kita minggu ini sih. Ini kan kita masih ada berapa menit tuh? Sebelum jam 9.10 ya. Kita berakhirnya kan di 9-10 menit. Nah, ini ada kalau kalian bisa selesai langsung aja dikumpulin jadi nanti nggak usah jadi tugas di ini di rumah jadi sekalian aja boleh dikerjakan dari sekarang. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu untuk yang nomor satu ini kan konsep dari persepsi dan pengambilan keputusan. Nah ini mungkin dari apa yang saya sampaikan atau mungkin dari materi tadi materi ini apa namanya yang saya share sudah saya share di LMS untuk kaitannya konsep. Nah ini silakan mungkin boleh dari buku boleh atau mungkin dari apa namanya mencarikan dari apa yang saya sampaikan tadi boleh tuh dari materi kita juga boleh. Jadi lebih kayak konsep aja sih yang nomor satu. Jadi yang kedua teman-teman berlatih dalam kaitan persepsi, kalian udah tahu konsepnya, coba kalian sampaikan persepsi kalian tentang pembelajaran daring. Nah, di sini namanya persepsi itu kan
subjektif ya, tergantung orangnya, bisa positif bisa negatif. Kalian bisa menyampaikan nggak apa-apa sih, maksudnya kalian nggak mungkin ada persepsi negatif tentang pembelajaran daring, nggak apa-apa, maksudnya bukan berarti dengan kalian menyampaikan persepsi negatif itu nanti nilainya terus jadi kurang, enggak. Di sini saya cuman pengen melihat persepsi teman-teman terkait pembelajaran daring di sini itu boleh kelas kita misalkan NPO atau pembelajaran daring kelas yang lain, yang mana aja boleh, yang penting kuncinya ini ya, apa namanya, fokusnya di pembelajaran daring. Ini bebas maksudnya pembelajaran daring itu. Jadi mau persepsi positif atau negatif itu nggak apa-apa sih. Karena di sini saya cuma melihat teman-teman silahkan menyampaikan persepsinya aja terkait pembelajaran daring. Oh kurang gini atau mungkin oh lebih enak seperti ini gitu. Karena kalian pasti setiap mahasiswa punya apa namanya, persepsi masing-masing ya. Silahkan disampaikan aja, nggak harus banyak-banyak sih, yang penting ini sih tersampaikan apa maksudnya gitu. Kemudian yang nomor tiga ini, berikan contoh salah satu pengambilan keputusan individu yang kalian lakukan terkait pembelajaran daring. Jadi mungkin dalam selama pembelajaran daring ini, boleh selama yang semester ini atau mungkin semester yang sebelumnya ya, kan itu sempat dari Maret ya, teman-teman kan sudah melaksanakan pembelajaran daring. Nah, mungkin ada proses pengambilan keputusan yang pernah kalian lakukan. Nah, salah satu aja disampaikan gitu. Silahkan dicoba ya sembari tadi presensi. Kalau ini nanti udah selesai, nanti tinggal dikumpulin aja di LMS, jadi nggak usah ada ini tugas gitu. Oke, saya ini ya tugasnya kayaknya belum tak saya taruh di ini ya, apa namanya, LMS-nya, tapi baru materinya. Yang tugasnya baru yang teman-teman kelas A sih. Gitu. Ada yang ditanyakan? Presensinya saya cek dulu ya, ada permasalahan atau enggak, yang sudah sama yang belum, ada berapa. Di sini masih bisa kelihatan nggak soalnya? Nah, ini saya bagi layar aja. Ini, potong. Ini soalnya bisa silahkan teman-teman coba. Ini baru belum semua. Silakan ya presensinya. Nanti yang ada permasalahan presensi silakan disampaikan. Mumpung kita masih ada waktu, daripada nanti harus nge-WA. Repot. Ini kita masih yang belum yang hadir baru 17, yang alfa masih 21. Jadi masih banyak yang belum mengisi. Silakan. Saya belum bisa scan barcode, Bu. Oke, ini atas nama siapa? Rian, Bu. Oke, Mas Rian. Mas Rian ini ya. Sebentar. Mas Rian Aditya. Bukan, Rian Fitriana. Oh, Mas Rian. Riannya banyak ya. Sebentar. Mas Rian Fitriana ya. Oke, Mas. Sudah, Mas. Oke, terima Oke, kasih makasih ya. ya, Bu. Ya, sama-sama. Silakan yang lain ya. Sembari kalau mau ada yang cobain ini apa tugasnya tadi. Boleh kalau yang nanti, tapi kalau bisa sekalian kan nggak usah jadi ini, apa namanya, habis selesai perkuliahan, kan udah nggak usah ada tugas gitu. Terus sekalian saya taruh di LMS-nya kalau pada mau submit. Ini, oh iya, sama yang kemarin kan ini ya, ada waktunya kan kemarin saya setnya itu ya. Biasanya kan saya Jumat aja ya, ntar Jumatnya saya jam 7 aja gitu. Karena yang kemarin saya pakainya 00 ya, 00 tuh kadang persepsi sama teman-teman dikiranya hari berikutnya gitu. Kemarin banyak yang terlewat gitu kan. Ada yang ini konfirmasi ke saya lewat WA gitu. Terus yang kaitannya pengurangan nggak usah aja. Mohon maaf ya, saya ngetesting apa namanya, menu fiturnya itu. Next time saya pakainya yang ini aja, apa due date. Jadi teman-teman misalkan deadline-nya udah habis gitu, teman-teman masih bisa sih submit event event meskipun kalian mungkin
ada terlambat nggak apa-apa. Nah, saya ngecek analisnya juga. Silahkan kalau yang mau cobain ini tadi soalnya. Materinya sudah ada ya di analisnya. Teori banget deh kalau yang ini tuh saya bingung mau mau bikin diskusi apa gitu. Aduh, ntar pasti jawabannya ini ya, beda-beda gitu-gitu. Saya bingung mau ngobrolin kelas yang ini tuh agak bingung saya persepsi sama pengambilan keputusan tuh. Saya bikin yang menarik apa gitu. Kalau yang kemarin kebetulan agak enak sih, ada job satisfaction jadi kepuasan kerja gitu, bisa apa diskusi sama teman-teman di kelas gitu, biar nggak terlalu membosankan kelasnya. Nggak enak banget soal kalau saya doang yang nyampein, udah suaranya fals, saya nggak bisa dengerin suara kalian, suara saya tuh fals jadi nggak enak. Mendengarin suara saya bikin ngantuk pagi-pagi ya nggak enak lah. Ini sudah ada 30 yang hadir, masih ada yang alfa 8. Silahkan ya diisi untuk presensinya, nanti yang tidak bisa silahkan konfirmasi. Terus ini untuk tugasnya. Kita masih ada 19 menit ya. Silahkan, syukur-syukur ntar setelah selesai ini kan kalian udah selesai. Jadi nggak usah repot-repot harus ini. Kan cuma persepsi juga. Persepsi kan bebas. Jadi kalian bisa sampaikan apa yang pengen disampaikan terkait pembelajaran daring. Terus sama ini pengambilan keputusan ini ketika pembelajaran daring, sama pembelajaran daring. Ini saya bikin dulu. Bisa di ini. Mohon maaf Ibu. Ya, silahkan. Atas nama Firda hadir Bu. Tapi masih belum masuk absensinya tadi. Siapa Mbak? Paling bawah sendiri Firda. Oh iya Mbak Firda dari sini Terima ya. kasih Bu. Mohon maaf ya Bu. Sama, nggak apa-apa, santai aja. Santai aja ya teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya sama saya nggak usah kayak apa ya, maksudnya harus ini banget. Nggak usah Bu, santai aja. ada sama Rizkan juga hadir, Bu. Mas Rizkon ya, oke. Ada lagi? Mumpung lagi ini loh, kagak usah WA teman-teman. Santai aja kalau sama saya mah, saya nggak gigit. Jadi santai aja. Kalau misalnya ini interupsi atau apa langsung disampaikan aja daripada ntar terlewat gitu. Eh, Masih ada 6. Silahkan yang Bu belum. izin bertanya. Hmm? Itu untuk yang belum absen siapa aja ya Bu? Boleh disebutin gak namanya? Siapa tahu ada yang Boleh. udah absen di barcode tapi Ada. Oke, ada 6 ya belum sebentar. masuk gitu. Iya. Nah, silakan diperhatikan ya karena ada 6 orang mungkin agak banyak masih nggak banyak. Sebentar saya sebutkan. Ada Mbak Erika Melania atau saya share masih ini masih screen sharing nggak? Masih kelihatan kan ya? Masih Bu, Ada Mbak Erika. kelihatan Nah, alhamdulillah. nah ini sudah ada Mbak Erika Melania belum. Ada Mbak Santa Monica. Ada Mbak Santa Monica. Daripada nanti harus konfirmasi lewat WA, saya kadang-kadang Kalau Erika ada Bu di room tapi Santa Monica nggak ada. oke. Biasanya soalnya nanti takutnya ini konfirmasi itu kadang udah telat gitu loh. Kan kasihan saya juga nggak bisa bantu, jadi kalian ketutup gitu. Nggak ada ya. Biasanya sering nanyain sih ini Mbak Santa Monica kok ini lagi nggak kelihatan.
Terus ada Mas Rian Aditya. Ada Mas Rian Aditya ada nggak? Mas Rian Aditya ini ada. Silakan ya Mas Rian Aditya untuk bisa nggak? Mas Rian. Iya, Bu. Oke. Terus hadir ya Mas Rian Aditya. Kemudian selanjutnya ini Mas Satrio Kuku ada? Mas Satrio Kuku. Ada, Bu. Oke. Sip. Terus ada Mbak Sherina. Saya, Bu. Oke. Terus ada Mas Nurul Ahmad Solihin. Mas Nurul Ahmad ada? Nggak ada, Bu. Kayaknya ini ya sering nggak ada ya. Kayak kemarin saya ngerekap ini apa daftar hadir karena sekalian saya gabung sama nilainya. Itu sering ini ya nggak ikut. Anak 19 ya, Bu ya? Kayaknya sih nggak. Dia ini nimnya suka. Ya. Tuh. Ini yang berarti ini ya teman-teman yang fast track atau gimana? Iya, Bu. Iya, iya. Kemarin juga saya lihat nggak sering nggak masuk yang Mas Nurul Ahmad Solihin ini. Di beberapa kan saya rekap itu sama nilai kalian, jadi saya gabung gitu. Antara rekap kehadiran sama ini sih. Ntar saya refresh dulu, kayak cuma tinggal beberapa yang belum. Yang di LMS ini ya materinya ada. Ini yang assignment kelas A. Ini nanti sebentar lagi saya bikinkan. Kalau ininya sama sih, tugasnya juga cuma ini. Persepsi aja. Ada 3 yang masih belum. Ada Mbak Erika. Erika hadir, Bu. Mic-nya Oh, iya. off. Ada di komen. Oke. Makasih Mbak. Mbak ini ya tinggal Mbak Santa Monica ya sama apa Mas Nurul. Betul, ini Bu. ini. Oke, thank you. Nah, hari ini memang materi kita ini sih. Jadi nggak begitu. Jadi teman-teman nyampein persepsinya aja. Karena beda-beda sih saya mikir. Kalau yang kemarin agak enak. Nah, diskusi pakai video gitu enak. Kalau yang ini tuh udah teorinya banyak. Saya mikirnya nggak enak banget yang ini. Topiknya kurang 2 Mbak Santa Monica sama Mas Nurul. Ya, silahkan ini tugasnya. Terus ini tak bikin apa, tempat submissionnya. Silahkan. Ini misalkan dikumpulkan Jumat jam 7 gimana? Apa ada masalah? Enggak, Bu. Gak apa-apa, Ada Bu. yang- Gak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Cuma persepsi doang kan ya. Kan nggak usah ini. Yang kemarin yang agak rempong tuh sebenarnya yang kalian bikin analisis soal apa faktor itu ya. Faktor itu sebenarnya Iya, Bu. agak ini. Tapi karena pas libur juga sih. Kalau ini persepsi aja. Enggak, sebenarnya saya jujur menilai jawaban kalian itu nggak harus banyak. Maksudnya kalian panjang-panjang gitu enggak. Yang penting maksud kalian tersampaikan gitu aja. Oke. Nah, seperti itu sih. Bu, Erika hadir ya, Bu. Tadi baru ganti device. Oke, sip. Biar Sudah bisa kok. nyala. Nah, Oke, tinggal Mbak Santa makasih. Monica kok. Sip. Makasih ya udah dikonfirmasi. Itu juga kadang nggak enak kalau teman-teman mahasiswa jadi nggak bisa meresensi itu. Soalnya cuma bisa 3 hari saya. Kalau lewat dari itu harus konfirmasi ke akademik. Ah, konfirmasi ke akademik tuh kadang-kadang ini apa ya, mereka tuh kayak apa ya, saya pernah itu nanyain itu padahal yang salah tuh sistemnya. Jadi sebenarnya pernah ya teman-teman mahasiswa kalau tak cerita ini
itu absennya tuh bisa hilang semua ya Allah. Ya satu pertemuan tuh bisa hilang semua coba. Itu yang salah tuh sistemnya dia waktu di apa namanya di apa protes kayak gitu dia kayak ya kurang ini sih kayak kurang welcome gitu tapi ya udah dibukain ya udah saya rekap lagi gitu. Ini tanggal hari Jumat jam 7 ya. Kalau bisa sekarang selesai diselesain aja cuman apa persepsi ya. Bu Wiwit mau tanya, Bu. Ya, monggo. Silakan, Mbak. Itu yang nomor 1 konsep persepsi dan pengambilan keputusan itu maksudnya kita jelasin kayak maksud kita tuh persepsi itu apa gitu atau gimana, Bu? Iya, Mbak, betul. Persepsi Oh, itu jadi kayak apa? pengertiannya persepsi itu apa, terus kayak pengambilan itu apa, faktornya tapi sesuai bahasa kita. Boleh, sesuai bahasa kita. Oke. Makasih, Dari Bu. apa yang kalian pahami, betul. Ya, sama-sama. Oke, jadi titiknya. Nah, kalau teman-teman masih kelihatan ini ya. Nah, kemarin saya nyobain ini nih, cut off date. Nah, ini kena ke kalian deh. Maaf ya. Jadi saya ngetesting menu nih. Ditanya, kemarin banyak deh yang kena. Terus bilang nggak bisa submit itu. Maaf ya. Wah, ngetesting menu ke mahasiswa ngeprank. Maaf ya, nggak bermaksud ngeprengin kalian, tapi sebenarnya itu asli pengen kalian ini sih biar kita coba taat waktu gitu. Tapi yo misalkan nggak ini, ya udahlah nggak usah aja mikirin gitu. Ini ikut minggu kelima. Terus yang kemarin terlanjur belum present sih nggak apa-apa paling nggak masuknya juga cuma sehari satu kali pertemuan kan semuanya 3 jadi ya udah nggak apa-apa yang udah terlanjur gitu paling cuma satu kan kalian terlewat gitu. Terus kemarin teman-teman mau minta ini ya kemarin ada yang minta tanyain itu kalau di prodi kita kan ini ya eh, kemarin kan ada saya kasih record ya. Nah, itu masalahnya kalau di prodi itu kalian kalau misalnya kayak nggak ngasih record itu, misalnya kita nggak ada penggantian asinkronus, teman-teman harus ada kelas yang di hari kita ini apa namanya masuk gitu. Kalian harus ada kelas pengganti. Nah itu malah kalau saya pribadi ya apa nggak lebih repot lagi gitu loh. Kalian yang udah libur ntar harus masuk lagi di pengganti kapan gitu untuk perkuliahan doang demi untuk mengisi presensi itu makanya kan kemarin yang udah kelewat juga nggak apa-apa kan cuma satu juga yang misalnya bisa ya alhamdulillahnya bisa gitu ya sudah masuk. Nah kemarin gitu pertimbangannya saya tanyakan di prodi dia mintanya tuh harus ada gitu 16 pertemuan tuh harus ada 16 itu maksudnya ada dua satu UTS satu UAS yang lainnya kan ada 14 pertemuan. Nah, kalau misalkan saya nggak ada perkuliahan asinkronus, harus ada nanti pertemuannya gitu. Nah, saya pikir, wah nanti itu kalian malah lebih ini lagi belum tentu mau lagi gitu. Saya pikir ya udahlah itu aja lah yang lebih mudah gitu. Kalian kan bisa ngaksesnya kapan-kapan aja, tapi cuma presensinya sih, presensinya biasanya diminta dari prodi tetap jalan sesuai aturannya.
Lanjut aja Mbak. Ya, 5 menit lagi. Yang ini nilainya kemarin saya oh iya kalian ini ya, analisis masing-masing ya. Itu nanti saya ini ya kalau udah selesai aja sekalian saya kasih feedbacknya. Karena mungkin beda-beda ya kalian analisisnya yang jadi perusahaan atau organisasi yang dilihat untuk kaitannya kemarin itu kan job satisfaction ya. Nah, itu kalian melihatnya kan bisa beda-beda. Itu nanti kalau udah selesai aja sekalian. Jadi saya bisa kasih feedback secara umum. Karena sih belum selesai. Baru dari yang satu. Pertemuan kedua itu yang pertama teman-teman ngerjain soal apa ya? Apple ya. Teman-teman ngerjain Apple. Kasus Apple itu sama yang satunya kan tes kepribadian ya. Tes kepribadian secara umum kadang kan yang bikin nyoba. Kalau yang Apple itu mungkin karena beda-beda ya. Yang Apple tuh beda-beda tapi nggak apa-apa. Ini ya secara umum hasilnya sih bagus-bagus. Masih ada 3 menit sih. Kalau mau ada yang disampaikan atau ditanyakan silakan. Kita masih ada 3 menit. Mari teman-teman mau mengerjakan silakan. Ini sekarang sifatnya ini ya kalau assignment ini wajib ya teman-teman. Jadi bukan lagi ini kalau teman-teman saya masih latihan itu. Yang ini emang aturannya dari Dikti gitu. Jadi ada penugasan terstruktur lah daripada kalian ntar ngerjain di ini kan di rumah atau nanti kan tinggal kurangnya aja bisa dicicil dari sekarang. Ini emang nggak kelihatan ya mbak ini tadi Santa Monica sama Mas Roy mengecek ini kehadirannya ini soalnya nggak ada. Oh iya nggak ada. Iya. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan untuk perkuliahan kita kehadirannya masih sama yang belum hadir ada 2.
Sampai di sini ada yang ditanyakan dengan tugas sama deadline per bulan kita hari ini. Kalau tidak, kita udah 9:10. Teman-teman bisa apa namanya ini melanjutkan untuk nanti persiapan mungkin kalau ada perkuliahan selanjutnya juga. Walaupun masih sampai ini Pak, Jumat dari Jumat jam 7. Biar nggak 00 lagi. Ada yang ditanyakan, ya cuma persepsi ya sama contoh pengambilan keputusan. Jadi sama kalau teorinya kan lihat di buku atau di apa materi tadi bisa. Tuh. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak sih saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Gitu. Gimana? Untuk teman-teman kelas B. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau tutup sih. Sudah lebih 1 menit. Biar kalian nanti kalau mau persiapan untuk mata kuliah yang lain. Gitu. Cukup aja, Bu. Udah. Saya tutup ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman MPO dari kelas B yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Dan saya juga pribadi memohon maaf kalau lebih terlambat baginya terus ada kekurangan dalam penyampaian. Tapi kita juga nggak begitu ini ya Pan ya hari ini. Saya juga minta maaf apabila nanti ada kekurangan dalam hal yang lain dalam penyampaian. Saya kira cukup ya. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman tetap sehat selalu ya. Oke. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, amin Bu. Izin live Ibu. Ya, silahkan. Sudah saya tutup kok. Monggo kalau mau meninggalkan. Kalau nanti mau ada perkuliahan atau ada kegiatan yang lain. Silahkan ya.